Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara instrumen akreditasi klinik, dokter praktek mandiri, dan puskesmas. Untuk standar seperti di bawah in. 12 Standar pukul 3.12 penyelenggaraan rekam medis, PKP 12. A. Maksud dan tujuan. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dan disimpan dalam bentuk elektronik. Penyelenggaraan rekam medis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Isi rekam medis pada klinik disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu 1. Isi rekam medis untuk pasien rawat jalan pada sarana pelayanan kesehatan dan pasien home care yang dilayani oleh klinik sekurang-kurangnya memuat A. Identitas pasien, B. Tanggal dan waktu, C. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, D. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, E. Diagnosis, F. Rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan, G. Pengobatan dan atau tindakan, H. Pelayanan lain yang telah diberikan pada pasien, I. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik, J. Persetujuan tindakan bila diperlukan, dan K. Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. 2. Isi rekam medis pasien rawat inap dan perawatan 1 hari memuat catatan dan dokumen yang sama dengan rekam medis rawat jalan dan ditambahkan A. Catatan observasi klinis, B. Hasil pengobatan, dan C. Ringkasan pulang. 3. Isi rekam medis untuk pelayanan gawat darurat meliputi A. Identitas pasien, B. Kondisi saat pasien tiba di fasilitas pelayanan kesehatan, C. Identitas pengantar pasien, D. Tanggal dan waktu, E. Hasil anamnesis, F. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, G. Diagnosis, H. Pengobatan dan atau tindakan, dan I. Ringkas kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut. 4. Isi ringkasan pulang sekurang-kurangnya memuat A. Identitas pasien, B. Diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat, C. Ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis akhir, pengobatan dan lanjut, dan D. Nama dan tanda tangan dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan. Elemen penilaian. Kelengkapan bukti. 1. Ada bukti penyelenggaraan rekam medis. Terdapat dokumen bukti penyelenggaraan rekam medis sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Ada bukti medis diisi secara lengkap oleh profesional pemberi asuhan, PPA. Terdapat dokumen bukti rekam medis diisi secara lengkap oleh profesional pemberi asuhan, PPA. 3. Ada tata cara penyimpanan, peminjaman dan pemusnahan rekam medis. Terdapat SPO tentang tata cara penyimpanan, peminjaman dan pemusnahan rekam medis. 4. Ada bukti klinik menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. 1. Terdapat dokumen bukti klinik menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. 2. Melaksanakan observasi dan wawancara terkait cara klinik menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi dokter praktek mandiri. Pengelolaan rekam medis. Standar pukul 2.10. Pelayanan pasien dicatat dalam rekam medis. Kriteria 2.10.1. Ada pembakuan kode klasifikasi diagnosis, kode prosedur, simbol, dan istilah yang dipakai. Elemen penilaian. 1. Mandiri mempunyai rekam medis bagi setiap pasien dengan metode identifikasi yang baku untuk mencegah terjadinya salah identifikasi. Terdapat standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi lain yang konsisten dan sistematis. 2. Terdapat standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang disusun dan digunakan. 3. Dilakukan pembakuan singkatan-singkatan yang digunakan dalam pelayanan sesuai dengan standar lokal dan atau nasional. 4. Sistem pengkodean, penyimpanan, dan dokumentasi memudahkan dokter dan petugas yang membantu untuk menemukan rekam medis pasien tepat waktu maupun untuk mencatat pelayanan yang diberikan kepada pasien. 5. Dilakukan pengaturan penyimpanan berkas rekam medis dengan kejelasan masa retensi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kriteria 2.10.2. Dokter memiliki akses informasi sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab pekerjaan. Elemen penilaian.
1. Akses dokter dan petugas kesehatan membantu terhadap informasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan. 2. Ditetapkan dokter dan petugas kesehatan yang mempunyai hak akses terhadap rekam medis pasien. 3. Akses petugas terhadap informasi dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 4. Hak untuk mengakses informasi tersebut mempertimbangkan tingkat kerahasiaan dan keamanan informasi. Kriteria 2.10.3. Rekam berisi informasi yang memadai dan dijaga kerahasiaan tentang identifikasi pasien, dokumentasi prosedur kajian, masalah, kemajuan pasien dan hasil asuhan. Elemen penilaian. 1. Isi rekam medis mencakup diagnosis, pengobatan, hasil pengobatan, dan kontinuitas asuhan yang diberikan. 2. Dilakukan penilaian dan tindak lanjut kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis. 3. Tersedia prosedur menjaga kerahasiaan rekam medis. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi puskesmas. Standar 3.8 Penyelenggaraan rekam medis. Rekam medis diselenggarakan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan prosedur. Puskesmas wajib menyelenggarakan rekam medis yang berisi data dan informasi asuhan pasien yang dibutuhkan untuk pelayanan pasien dan rekam medis itu dapat diakses oleh petugas kesehatan pemberian asuhan, manajemen, dan pihak di luar organisasi yang diberi hak akses terhadap rekam medis untuk kepentingan pasien, asuransi, dan kepentingan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. A. Kriteria 3.8.1 Tata kelola penyelenggaraan rekam medis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemikiran. A. Rekam medis merupakan sumber informasi utama mengenai proses asuhan dan perkembangan pasien sehingga menjadi media komunikasi yang penting. Agar informasi ini berguna dan mendukung asuhan pasien secara berkelanjutan, rekam medis harus tersedia selama asuhan pasien dan setiap saat dibutuhkan serta dijaga untuk selalu perkembangan terkini dari kondisi pasien. B. Rekam medis diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis harus secara tertulis, lengkap, dan jelas atau secara elektronik. C. Perlu dilakukan standarisasi. 1. Kode diagnosis. 2. Kode prosedur tindakan, dan 3. Simbol dan singkatan yang digunakan dan tidak boleh digunakan. Kemudian pelaksanaannya dipantau untuk mencegah kesalahan komunikasi dan pemberian pasien serta untuk dapat mendukung pengumpulan dan analisis data. Standarisasi tersebut harus konsisten dengan standar yang berlaku sesuai ketentuan. D. Dokter, perawat, bidan, dan petugas pemberi asuhan yang lain bersama-sama menyepakati isi rekam medis sesuai dengan kebutuhan informasi yang perlu ada dalam pelaksanaan asuhan pasien. E. Penyelenggaraan rekam medis dilakukan secara berurutan dari sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau meninggal yang meliputi kegiatan. 1. Registrasi pasien. 2. Pendistribusian rekam medis. 3. Isi rekam medis dan pengisian informasi. 4. Pengolahan data dan pengkodean. 5. Klaim pembiayaan. 6. Penyimpanan rekam medis. 7. Penjaminan mutu. 8. Pelepasan informasi kesehatan, dan 9. Pemusnahan rekam medis. F. Efek obat, dan kejadian alergi didokumentasikan dalam rekam medis. G. Jika dijumpai adanya riwayat alergi obat, riwayat alergi tersebut harus didokumentasikan sebagai informasi klinis dalam rekam medis. H. Rekam medis diisi oleh setiap dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan. I. Apabila terdapat lebih dari satu tenaga dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan dalam satu fasilitas kesehatan, rekam medis dibuat secara terintegrasi. J. Setiap catatan dalam rekam medis harus lengkap dan jelas dengan mencantumkan nama, waktu, tanda tangan dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan secara berurutan sesuai dengan waktu pelayanan. K. Dalam hal terjadi kesalahan dalam pencatatan rekam medis, dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan lain dapat melakukan koreksi dengan cara mencoret satu garis menghilangkan catatan yang dibetulkan, lalu memberi paraf dan tanggal. Dalam hal diperlukan penambahan kata atau kalimat, diperlukan paraf dan tanggal. Liter, rekam medis rawat jalan paling sedikit berisi. 1. Identitas pasien.
2. Tanggal dan waktu. 3. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit. 4. Penyakit. 5. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik. 6. Diagnosis. 7. Rencana penata laksanaan. 8. Pengobatan dan/atau tindakan. 9. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. 10. Persetujuan dan penolakan tindakan jika diperlukan. 11. Untuk pasien kasus dilengkapi dengan odontogram klinik, dan 12. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi dan/atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. M. Rekam medis pasien rawat inap sekurang-kurangnya berisi 1. Identitas pasien. 2. Tanggal dan waktu. 3. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit. 4. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik. 5. Diagnosis. 6. Rencana penata laksanaan. 7. Pengobatan dan/atau tindakan. 8. Persetujuan tindakan jika diperlukan. 9. Observasi klinis dan hasil pengobatan. 10. Ringkasan pulang, discharge summary. 11. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi dan/atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. 12. Pelayanan lain yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu. 13. Pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik, dan 14. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. N. Rekam medis untuk pasien gawat darurat ditambahkan isian berupa 1. Identitas pasien. 2. Kondisi saat tiba di sarana pelayanan kesehatan. 3. Identitas pengantar pasien. 4. Tanggal dan waktu. 5. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit. 6. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik. 7. Diagnosis. 8. Rencana penata laksanaan. 9. Pengobatan dan/atau tindakan. 10. Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan di unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut. 11. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi dan/atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. 12. Sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lain, dan 13. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. O. Puskesmas menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyimpanan berkas rekam medis dan data serta informasi lainnya. Jangka waktu penyimpanan medis, data dan informasi lainnya terkait pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung asuhan pasien, manajemen, dokumentasi yang sah secara hukum, pendidikan dan penelitian. P. Kebijakan tentang penyimpanan, retensi, rekam medis konsisten dengan kerahasiaan dan keamanan informasi tersebut. Berkas rekam medis, data dan informasi dapat dimusnahkan setelah melampaui periode waktu penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik. Elemen penilaian. R, D, O, W, A. Penyelenggaraan rekam medis dilakukan secara berurutan dari sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau meninggal meliputi kegiatan. 1. Registrasi pasien. 2. Pendistribusian rekam medis. 3. Isi medis dan pengisian informasi klinis. 4. Pengolahan data dan pengkodean. 5. Klaim pembiayaan. 6. Penyimpanan rekam medis. 7. Penjaminan mutu. 8. Pelepasan informasi kesehatan. 9. Pemusnahan rekam medis, dan 10. Termasuk riwayat alergi, obat. Dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, R, D, O, W. 1. SK penyelenggaraan rekam medis. 2. SK tentang akses rekam medis. 3. SOP pelayanan rekam medis. 4. SOP pengisian rekam medis. Rekam medis. 1. Kelengkapan rekam medis. 2. Singkatan yang boleh dan tidak boleh dipakai dalam rekam medis. 3. Penulisan riwayat alergi pasien pada rekam medis. Berita acara pemusnahan rekam medis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengamatan surveyor terhadap penyelenggaraan medis di puskesmas. Petugas rekam medik penggalian informasi tentang penyelenggaraan, pendistribusian, pengolahan data dan pengkodean dan penyimpanan serta pemusnahan rekam medis.
B. Rekam medis diisi secara lengkap dan dengan tulisan yang terbaca serta harus dibubuhi nama, waktu pemeriksaan, dan tanda tangan dokter, tergigi atau tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan. Apabila ada kesalahan dalam melakukan pencatatan di rekam medis, dilakukan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, D.O.W. Telah rekam medis. Pengamatan surveyor terhadap pengisian rekam medis. Dokter gigi atau tenaga kesehatan penggalian informasi tentang pengisian rekam medis.